Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi yang saat ini memberikan berbagai macam kenikmatan, sehat, sempat dan Allah masih istiqomah dalam semoga Allah memberikan kemudahan kerja kita untuk selalu berkaitan dan memberikan kita sampai di bawah pada mana. Amin. Melanjutkan kajian kemarin surat Al-Quran, kemarin sudah bicara tentang mukadimah, bagian latar belakang atau asbabun nuzul ya, dan munasabah hubungan antara surat Al-Duha dengan surat Al-Lail ya. Kita memasuki tafsirnya ya. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, saya sampaikan sedikit untuk mengingatkan ada sebuah penelitian oleh ini orang pendidikan oleh Olive Clark tentang kata rebus. Dari Olive Clark ini membuat satu eksperimen ya, menyiapkan dua bejana, yang satu diisi air panas, yang satu air dingin. Kemudian yang air dingin ini kemudian dipanaskan, lalu mengambil dua katak, yang satu disemprotkan pada air yang panas secara refleks masih hidup itu, refleks masih hidup kan? Ya masih hidup karena terus semplung karena panas refleks terus. Tapi kata yang dimasukkan dingin yang kemudian digeneni ya, dikasih api, ini kata itu tidak pergi, dia menikmati kehangatan terus kan beradaptasi, akhirnya kehilangan energi pada saat sudah panas, dia kehilangan energi, dia bisa meloncat, akhirnya mati. Maka ini kaitannya dengan sistem itu, buatlah kita yang kebiasaan yang baik. Kalau kita punya kebiasaan buruk, kita adaptasi untuk meninggalkan itu bersihnya. Saya para perokok itu ya menikmati angel untuk meninggalkan. Pada saatnya dokter mengatakan ini harus berhenti, ya, dan kadang-kadang tidak berhasil. Kebiasaan buruk, misalnya ada banyak sekali kebiasaan buruk yang ada di masyarakat itu, sehingga kebiasaan buruk sulit untuk ditinggalkan. Marilah kita itu membuat kebiasaan yang baik menurut kita, ukurannya adalah baik menurut Allah dan Rasulnya. Saya ada bidang coba kalau tahlil itu ibadahnya tapi kalau tahlil di hari yang ketiga, ketujuh, 100, 1000 itu ibadah juga. Menurut tahlil ya. Ini berlaku dalil man amila laisa lahu bahwa
mengamalkan sesuatu amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi itu itu adalah ibadah, tapi karena tidak ada contohnya. Waktu istrinya Nabi meninggal tidak ada takbir. Waktu maksud dalam rangka itu tahlil ada dalam rangka kematiannya ya. Anak-anaknya ada 6 yang hidup 1 Fatimah, tidak ada acara itu ya. Kemudian Ja'far adiknya Thalib meninggal juga tidak ada. Mas meninggal juga. Nah, karena tidak dilakukan itu, maka ini perkara yang rajun tertolak. Nah, kalau sudah dia itu di situ sudah biasa untuk meninggalkan itu angel maksudnya gitu. Karena itulah mari kita mencari kebiasaan yang baik yang diimitasi oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kan begitu. Kita ini jangan sudah ada permasalahannya kita karena jamaah kita ingin mencari keselamatan dunia dan angel kalau sudah menjadi biasa untuk meninggalkan itu. Saudara kita yang sudah setiap tahun itu sedekah bumi meninggalkan angel orang. Maka marilah jangan jadi kata rebus. Kembali tafsirnya Ad-Duha ya yang ada yang pembuktian ini sampai sore. Tapi kebanyakan para ulama mengatakan pagi ini walaili kita bersumpah dengan waktu ya. Kemudian walaili kita malam ketika sunyi ya. Berarti bukan bermaksud ya saja itu malam. Terus wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Belum kok begini? Ya karena dalam masa dulu kemarin bagaimana? Perkataan dari Ummu Jamil bagaimana? Masih ingat? Kalian ya, kalian. Ummu Jamil itu mengatakan karena Nabi tidak kelihatan di waktu malam biasanya sholat terakhir ya. Dan Rasul tidak menerima wahyu mandek itu kira-kira ada yang mengatakan 12, ada yang 15, ada yang 40 hari berapa tidak bisa Pak. Pokoknya biasanya turun ayat kok tidak turun. Nah ini kemudian mengatakan ini sudah ditinggalkan dan dibenci oleh setannya. Ya mengatakan Tuhannya itu setannya ya. Arju ini arju aku sangat berharap saya tolakkan setan itu kot wajah aka wakolaka itu kan ada kakaknya kata ucapan dari Ummu Jamil istrinya aku sangat berharap sekali dari Tuhanmu itu meninggalkan kamu dan membenci turun ayat ma wadda'aka rabbuka Tuhanmu tidak meninggalkan kamu dan tidak membencimu. Perkara ayat ini sampai tertunda namanya Allah mau turun kapan ya. Jadi tidak harus diatur oleh Muhammad punyanya Muhammad. Jadi kehendak sama wajah itu haji wajah dia Bang. Haji pernikahan. Ya ini wajah bisa ya. Ada sholat muwajjahah ya. Muwajjahah itu adalah sholat yang dijalankan orang saat mati terakhir. Itu sholat meneh. Ini sholat yang terakhir. Sholat muwajjahah. Itu dia khusus banget. Terus klaim dokter ini paling dari bilang jam gitu. Dia sholat. Dari jam mati itu walau akhiratu jadi ini ayat ini menghibur Nabi Muhammad ya ketika semua mengatakan Tuhannya sudah meninggalkan ya. Walau akhiratu dan subuh tadi ada yang pendek
beda ya. Kalau panjang itu ulang 3, kalau pendek itu ulang taufik. Wala dan subuh ya. Dan subuh ini taufik ya. Akhiratmu lebih baik daripada dunia. Ada yang mengartikan sesungguhnya awal kehidupan itu, akhir kehidupan itu bahwa ya itu lebih baik dari awal. Jadi perjalanan Nabi Muhammad dari awal itu memang susah sekali, tapi Nabi bisa akan memberikan apa? Memberikan karunia sampai maksud itu akan puas pada ayat-ayat berikutnya. Nah, kemudian wala saufa yu'tika rabbuka. Siapa yang meridho Allah apa kamu? Apa Nabi Muhammad? Nabi ya dia kita ya. Nah ini wala saufa dan sungguh Tuhanmu akan memberikan kepadamu karunia sampai fa ini fa jawab ya fatardo sampai atau karena itu kamu menjadi puas. Jadi atas balasan-balasan amal itu Allah akan memberikan karunia sehingga kemudian dalam surat Al-Lail wala saufa yardo. Dan Allah yang berikan kalau di sini Nabi Muhammad ya, ada kaitannya munasabahnya antara Al-Lail dengan Ad-Duha. Terus ini ada 3 kondisi bagaimana yang kemudian diikuti dengan 2 larangan dan jadi ada 3 kondisi yang dialami diikuti dengan 2 larangan dan 1 perintah. Kondisi itu satu pertama gini, alam yajidka yatimau fa'awa. Artinya bukankah dia itu Allah ya menjumpaimu dalam keadaan yatim. Nabi Muhammad yatim enggak? Yatim. Fa'awa, maka dialah yang melindungi. Artinya dialah yang menjaga. Kalau Nabi Muhammad itu tinggal mati bapaknya, terus ibunya, terus siapa? Pamannya mau cici. Kenapa kok milihnya Abu Thalib? Padahal Abu Thalib juga tidak masuk Islam, kok tidak ikut Abbas misalnya. Nah, ini Allah yang memusikkan hatinya Abu Thalib itu sehingga Abu Thalib itu cenderung atau senang memelihara keponakannya yang namanya Muhammad. Sedikit tentang Abu Thalib, antara keturunan Bani Hashim itu yang melanjutkan pekerjaan kebiasaan. Bani Hashim itu kenapa dia Bani Hashim? Itu mereka tukang menunggu pokok ini gandum, terutama pada bulan haji. Gandum itu dibuat bubur, disajikan para tamu. Lah yang melanjutkan itu bukan Abu Lahab, bukan Abbas, bukan Abdullah, tetapi Abu Thalib. Abdul Muthalib turunnya maring Abu Thalib. Nah, karena duitnya digunakan seperti itu, Abu Thalib itu dia orang dulu, tapi dia lakukan itu. Ya, jadi diasuh oleh Allah. Ya, kayaknya ayat yang terakhir, ayat yang berikutnya. Sekarang, bagaimana Nabi Musa? Ketika dihanyutkan itu kemudian Allah memilihkan yang masuk siapa?
Ya, yang mati pero ya nabi saja Pak. Allah kok menjaganya lewat Fir'aun coba. Allah yang matur ya sampai setelah dewasa. Terus jadi nabi, sebenarnya bisa ya diperintahkan untuk datang ke Mesir. Setelah sebelumnya mereka pergi meninggalkan kematian ya Mesir sama Harun meminta saya akan membawa pergi kaumku yaitu Bani Israil. Bagaimana kata Firaun dalam surat Al-Asr? Alam Rabbiku, alam Rabbika. Bukankah aku dulu mendidikmu? Bukanlah aku membesarmu, bukankah aku yang mempengen kamu? Kok kamu tiba-tiba kamu mengambil Bani Israil, gampang-gampang. Terus, bukankah kamu telah melakukan sesuatu untuk perbuatanmu yang telah kamu lakukan begitu karena apa itu? Membunuh. Jadi kartu-trufnya malah Allah. Fir'aun itu punya kartu-truf. Mau sakit biar pernah membunuh. Ya. Awalnya ragu-ragu datang, tapi gentle. Ya memang aku dulu lakukan itu, tapi dulu saya adalah sesat. Maka sekarang aku akan membawa kaumku yaitu Bani Israil untuk meninggalkan Mesir menuju Palestina walaupun tidak. Ini perkataan alam. Nah di sini alam, ya alam ya cipta. Bukankah aku dia Allah itu mendapati itu dulu dalam keadaan jahil, kemudian Allah yang memelihara menjaga. Ya, apa itu? Nah, terus yang kedua, wajadaka bahagia. Nah ini bukan pakai alam, padahal sama-sama ini kedudukannya. Dan dia Allah itu mendapati Muhammad dalam keadaan sesat, lalu dia berikan petunjuk. Ini beberapa ulama berpendapat ya, berbeda pendapat ya. Yang satu Nabi Muhammad itu pada waktu kecil pernah tersesat dan bisa pulang. Ya, kemudian pada waktu tersesat dan bisa pulang itu Allah yang berikan petunjuk untuk jalan Tuhan. Tapi ada yang lain bahwa kondisi pada waktu itu dalam keadaan bingung bagaimana untuk mengubah masyarakat jahiliyah yang sudah punya kebiasaan buruk yang ada di bagaimana itu pikir, maka Allah memberikan hujan petunjuk. Bapak gitu ya. Jadi Allah itu mendapati Muhammad dalam keadaan bingung bagaimana untuk mengubah masyarakat jahiliyah yang punya kebiasaan buruk, ya kan? Ya. Maka fahada, siapa yang berpetunjuk? Allah. Terus yang ketiga, wa wajadaka ilan dan dia Tuhan itu Allah itu mendapati Muhammad ilan dalam keadaan kekurangan. Fa'adna, maka dia yang beri kecukupan. Siapa yang beri kecukupan? Ini gandengannya kalau tadi Bani Hasyim. Abu Thalib itu tidak orang kaya, sering kekurangan. Maka demi untuk mengurangi beban tanggung jawab pamannya ini ekonomi, Nabi Muhammad itu ikut menjadi pembela Nabi di saudaranya siapa? Itu saudaranya Siti Khadijah. Ya, ini bukti bahwa Nabi Muhammad dalam keadaan hilang kekurangan. Ini ayat ini turun karena banyak semuaan kondisi Nabi yang tidak baik, kepetem ya toh, maka Allah menurunkan ini. Iya, memang apa?
yatim, kamu kekurangan, kamu sesat. Tapi Allah semua. Nah, ayat ini juga terus kepada kita sekarang bahwa kita itu kalau kekurangan yang berikan kecukupan itu kalau kita sesat yang menyebutkan juga mayadillahu wa mayudil walahadiyalah. Barang siapa disesatkan maka dia tidak akan berarti. Mayadillahu, barang siapa diberi petunjuk Allah fala mudhillalah, maka tidak akan disesatkan. Ya, jadi siapa yang memberikan hidayah? Allah Subhanahu wa taala. Berlaku untuk kita sekalian. Ya, jadi bukan siapa-siapa. Orang yang dekat kepada Nabi Muhammad, Abu Thalib pun tidak bisa menerima hidayah. Ternyata begitu. Oke, jadi dari Allah Subhanahu wa taala sampai turun ayat innaka la tahdi man ahbabta. Hei Muhammad, kamu itu tidak bisa memberikan petunjuk sekalipun kepada orang yang kau cintai. Ayat ini turun ketika Abu Thalib mau meninggal. Paman, ucapan la ilaha illallah. Dengan ucapan itu nanti saya akan menjadi pasang badan. Tapi tidak bisa, karena sebelahnya Abu Lahab. Abu Thalib atau adik atau kakaknya itu ya. Kalau kamu baca itu berarti kamu meninggalkan ajaran nenek moyang. Tidak bisa. Nah, ya, kita alhamdulillah kalau kita diberikan hidayah dari Allah supaya kita pelihara hidayah itu, oke? Dengan diikuti dengan kebiasaan yang baik. Terus itu 3 kondisi, 1 yatim, 2 bingung, ketiga adalah kekurangan. Nah, amal yatim fala taqhar. Maka kalau makan terhadap anak yatim fala taqhar. Jangan membuat jangan semena ini. Ini ajaran penting bagi kita sekarang. Siapa yang menjaga yatim? Allah. Coba sampai ada ayat yaitu alladzina ya'kuluna amwalal yatim bil zulmin. Barang siapa makan harta anak yatim dengan cara yang zalim, sudah Pak, memasukkan bara di dalam fi butunihim nar. Karena ya'kuluna fi butunihim, maka seolah dia memakan api ke dalamnya. Ojo wani makan harta yang. Siapa yang menjaga anak yatim? Dalam ayat ini fa'amal di sini alam yajidka yatim fa'al. Siapa yang menjaga? Adalah Allah. Terus kemudian fa'amal yatim fa'al, maka terhadap anak yatim jangan kau sia-siakan, jangan kau berbuat sembarangan, ya. Kita kalau di dalam anak yatim sampai mengancam sebaik-baik keluarga adalah di mana di dalam keluarga itu ada anak yatim, tapi dia seluruhnya keluarga, manakala di dalam rumah itu ada anak yatim tapi disia-siakan. Berat dong kalau kita menjadi yatim. Berat. Oleh karena itu Muhammadiyah mengambil langkah. Gini, dia mau pengen anak yatim keberatan karena mau didosi kerja. Begitu aku mau pengen kadang-kadang anak ya. Ya karena itu Muhammadiyah membuat variasi yatim ditugaskan orang yang mau berguna. Dari kita mau empati, simpati, kan gitu. Ini kaitannya apa? Kalau kita misalnya bagus kalau kita misalnya ada yatim, dia mewah baik. Kita syaratnya untuk terbeli.
sampai dia itu bisa harta warisannya jangan ditinggalkan. Oke. Terus yang selanjutnya bukan ini wa ammasailah para ini yang kepada para peminta-minta pengemis janganlah kau tanhar itu naharun artinya apa? Naharun artinya apa? Naharun jannatin tak segi minta ihal surga yang di bawahnya sungai-sungai itu anhar jamaknya dari naharun. Nah tanhar kepada anak orang miskin, orang yang minta-minta janganlah kamu sungai apa ini. Sebab kalau sampai membuka kamus nahar itu sungai lalu kamu sama. Jadi orang Arab begini memahami itu ya. Jadi sungai yang deras airnya, ya, bukannya deras, ini ada batu, semyok gitu. Apa ini? Nahar, sungai ini nyemprot, lah batu ini orang miskin, jangan disemyok. Itu kayak gitu loh. Tanda, gimana begitu? Dari kata naharun. Sebenarnya kalau membuka kamus naharun pasti sungai. Nah kalau digantikan dengan kan amel. Maka orang Arab itu kalau mengatakan ojo disemjak, ojo ditolak, ojo di stop saya itu ya jangan dihargai. Maknanya gitu. Nah itu kebiasaan. Ada yang kebiasaan kalau ada orang masyarakat sudah sudah ada kok kebiasaan begitu. Nah, ini ayatnya jangan disemprot, ya disuruh lega, dikasih pegang. Ini saya kalau saat ini memahami, pak itu orang apa tapi harus ya baik-baik, jangan baru-baru. Ya. Harusnya ditulisi tidak menerima sumbangan. Bukan demi sumbangan orang bilang tidak menerima dia rumah apa sih ya? Sih ditulisi tidak menerima sumbangan. Maksudnya apa? Tidak mau sumbang atau tidak mau disumbang? Orang biasanya tidak menerima sumbangan. Boleh orang lebih sumbang. Lebih nyumbang. Nah, kebiasaan yang baik terhadap orang miskin, ya jangan disemjak dia ya baik-baik itu loh. Ini nahar ya, tanhar janganlah kamu. Bahasanya apa itu sadar gitu. Di situ memang hari itu di apa? Di tafsir agama, tapi aslinya begitu. Menyakiti. Iya. Terus ini wa amma bi ni'matika rabbika fahadisa maka apapun terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu, yang Rabb berikan kepadamu, fahadis apa hadis mana? Syukur. Ini nanti kalau ya syukur. Tapi kalau hadis ya, hadis itu apa Bu? Ya, hadis itu adalah kata umum, maknanya itu adalah berita dari Rasul namanya hadis. Berita itu ada perintah, ada yang larangan. Ya. Kalau hadasana kami diberi kabar, masuk kabar. Maka kalau mendapatkan nikmat dari kabar apa? Hadis. Nah ini hati-hati ya, bagaimana mengkabarkannya.
Kalau kita mengharapkan itu karena Allah tidak masalah. Tetapi kalau kita mengharapkan itu karena orang, ini bermasalah. Sesuatu saya tinggalkan mobil. Nah, kabar saya. Cuma ya mungkin dianggap pamer kok. Gimana? Bagaimana hadisnya? Hadisnya itu satu mengakui bahwa itu adalah karunia dari Allah. Yang kedua, karunia Allah itu digunakan untuk hal-hal kebaikan. Kalau diwujudkan sedekah ya boleh lah. Bikisan roti apa gitu. Syukur ini boleh ya. Ini hadis. Nek hadis diberikan kepada saya ini ya, itu nanti beda. Nah, terus ada lagi hadis. Beberapa itu ya, alhamdulillah kita itu ya diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah. Kayak ini nek tuku panggil jadi bisa dalam hadis ini ya kalau ke masjid itu dipakai yang dulu ya kalau masjid aja saya kelah duit pakaiannya kalau itu bukan hadis orang ngakoni kenikmatan itu ya Allah betul wong diberi kecuali dokter saya biasa ada orang yang dari dulu tapi pakainya sih orangnya sembrau ya seperti tidak ada syukurnya diberi rumah sangat lebih wah ini tidak lah ini ada yang ini kebalikannya. Maka kalau mendapat musibah jangan diceritakan. Wah, konsekuensinya ya, dan juga susah ngomong mengadu kepada Allah. Ada orang terpilih dari Tuhan. Tapi bukan berbeda dengan musibah kematian. Yang kemudian diumumkan ada apa? Ya, walaupun ada di Mekah itu dari berarti langsung sholat ya, ini sholat jenazah. Tidak ada pengumuman, berarti Allah berbuat Allah dan masih mati. Jadi soalnya bukan kabinet mati ya, tidak ada hadis. Nah ini sudah menjadi kebiasaan orang meninggal dunia masuk assalamualaikum innalillahi wa inna ilaihi. Ini bukan nikmat kok diumum. Nah itu tidak apa-apa karena itu untuk memberitahu masa pun tangganya orang mesti tapi kaitannya dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ini kita harus hadis atau memberi pakannya, ceritakan ya. Tapi cerita tidak harus dengan siapa. Oh, jadi kaitannya kita pahamnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita memaknai tentang ini surat Al-Duha ya. Surat Al-Duha. Ini bagaimana kalau orang yang susah membaca surat ini? Bagus. Karena koordinasi Muhammad sedang susah waktu itu susah. Kalau Allah kan lihat ini. Ya, kalau kita susah, benar baca itu bagus. Baca Al-Quran saja bagus kan ya. Apalagi ini ada kaitannya. Coba. Kau berarti itu dikomentari kan bisa mau Quran.
Wah Tuhan orang enggak? Nabi Muhammad Allah saya takkan walai kita saja mawadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa amma yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma ni'mati rabbika paling tidak ini memberikan optimisme kepada kita karena ada ayat yang keempat itu wal akhiratu khairul laka. Akhirat besok itu lebih baik daripada mengapa sampai ada sabda Rasul begitu? Satu apa ya? Di surga itu kalau memilih kaping di surga seluas seperti sebelum kata Rasul. Jika kamu punya kapling di surga satu cemeti itu jauh lebih baik dibanding dengan dunia dan dunia saja. Seperti itu. Jadi bandingan kayak iya bandingan loh ya. Iya. Iya, seperti apa ya? Karena itu ini amalan-amalan kita yang bisa meningkatkan iman dan amal soleh. Nanti pahalanya ya wujudnya adalah kapling di siapapun di dunia ini orang mesti harapannya masuk. Nah, semoga kita termasuk golongan di dalamnya. Amin. Ya, tetapi Bapak Ibu sekalian, ya, bahwa tidak mudah untuk menggapai surga itu ya. Karena apa? Karena banyak hal yang melencengkan. Nabi pernah bersabda ya, badiru bil amal soleh. Segeralah kamu itu beramal soleh. Fitnah karena akan ada fitnah. Fitnah itu digambarkan oleh Rasul itu kaki ta'il lailil madhur, seperti suwilan-suwilan malam yang indah. Juga mau tampil di surga. Rangkaiannya apa? Sudah selesai? Ajar wah, mau ke diri orang tak jawab orang. Sedikit dikit. Ya udah. Ya, mari kita apa ini? Semoga ini menginspirasi kepada kita mempunyai harapan optimis kepada kami. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita sekalian. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk informasi untuk ahad berikutnya kita masih kajian pagi di Masjid Al-Qur'an. Kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum